Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD UT Mutiara Amanah. Kaifa halukum? Insyaallah hari ini kita selesaikan materi di tema 5 sub tema 2. Tolong diperhatikan sejenak ya. Bismillah, yuk kita lihat materinya tentang ekspor. Ya, kita ingat lagi mengenai ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa keluar negeri. Ini tolong diingat-ingat ya. Kemudian barang-barang yang diekspor Indonesia itu terdiri atas dua, yaitu migas dan non-migas atau minyak bumi, gas atau gas alam itu namanya migas dan non-migas. Non-migas itu selain minyak bumi ya. Barang-barang ekspor Indonesia berupa minyak dan gas bumi adalah seperti pertambangan, timah, batu bara, dan lain-lain. Kemudian barang yang berupa non-migas atau selain minyak ya, yaitu ada pertanian, perikanan, hutan, industri, dan jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat. Contohnya hasil pertanian yang dapat diekspor dari Indonesia seperti kacang kedelai, sayuran, jagung, dan beras. Kemudian hasil perkebunan, semisal ada kelapa sawit, ada karet, kopi, teh, ya. Itu namanya perkebunan, biasanya di daerah dingin ya. Kemudian hasil perikanan, ini berarti yang diekspor itu jenis-jenis ikan ya, bisa udang, kemudian ada ikan air laut, kemudian ada ikan air tawar, dan ikan-ikan yang lainnya. Itu masuk ke perikanan. Kemudian hasil kehutanan yang diekspor seperti apa? Ya, seperti kayu, ada kayu rotan, ada kayu damar, dan kayu yang lainnya ya. Hasil industri yang diekspor Indonesia. Kalau industri ini berarti sudah jadi seperti semen, anyaman atau ukiran, ada tekstil atau kain ya. Kemudian ada juga selain barang-barang, Indonesia itu juga mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri ya. Oke, cukup sedikit saja materinya. Sekarang kita akan bahas soalnya ya. Kita akan bahas satu-satu soal dan jawabannya. Tolong diperhatikan dan kalian tulis jawabannya di LKS. Kita mulai dari pembelajaran 5 halaman 51. Tolong diisi ya untuk kalian belajar. LKS halaman 51 ya. Yang pertama, nomor 6. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri itu disebut dengan apa? Menjual ya, bukan membeli. Menjual. A. Ekspor. B. Impor. C. Eksportir. D. Importir. Jawabannya yang apa kalau menjual? Ya, ekspor ya. Kalau menjual ke luar negeri itu ekspor. Kalau impor itu artinya kita beli barang dari luar negeri. Kalau eksportir itu orangnya yang menjual ke luar negeri. Kalau importir orangnya yang beli dari luar negeri. Nomor 7, berikut ini yang bukan, ingat-ingat, merupakan hasil perkebunan adalah yang bukan hasil perkebunan, teh, minyak bumi, minyak sawit, atau coklat. Ya, yang bukan adalah minyak bumi. Minyak bumi itu hasil tambang ya. Nomor 8, kerjasama. Kerjasama dengan barang yang diekspor terdiri atas sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian pakaian jadi, ya pakaian jadi udah jadi, dan kendaraan itu merupakan kerjasama antara Indonesia dengan negara mana? Ada di halaman 50 di bacaan. Dengan negara Brunei Darussalam ya. Oke, 9. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekspor? Tadi ekspor itu apa? Adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kalau ekspor itu menjual ya, kalau impor itu membeli. 10. Sebutkan contoh-contoh hasil tambang. Banyak ya, contohnya apa? Minyak bumi, gas alam, besi, baja, aluminium, emas, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya. Kalau hasil bumi itu berarti tidak bisa diperbaharui.
Oke, sekarang pembelajaran 6 yang nomor 1. Sebuah usaha itu dapat sukses atau berhasil jika dijalankan dengan A. Sungguh-sungguh, B. Seenaknya, C. Ada kalanya, atau D. Biasa saja. Ya, sebuah usaha itu bisa berhasil atau sukses kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, bukan bermalas-malasan atau seenaknya. 2. Ketika mendirikan sebuah usaha, hal yang harus dilakukan adalah hal apa yang harus dilakukan? Malas, ini kayak nomor 1, tekun, santai, atau putus asa. Iya, harus tekun. Tekun itu sama dengan bersungguh-sungguh. 3. Orang yang menjalankan sebuah usaha itu disebut dengan, kalau usahanya itu namanya wirausaha, kalau orangnya dinamakan dengan wira swasta ya. Wira swasta itu orangnya orang yang menjalankan usaha. 4. Bagaimana sikap seorang wira swasta dalam menjalankan usahanya? Ya, tentunya dia harus mau bekerja keras, harus tekun, dan harus bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Oke, nomor 10. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wira swasta apabila usahanya itu gagal? Ya, tentunya ia harus terus berusaha dan mencoba lagi sambil terus berdoa ya. Terus berdoa dan berusaha, jangan putus asa ya. Oke, sekarang yang nomor 6, bahasa Indonesia. Ketika kamu ingin Indonesia ya, nomor 6. Ketika kamu ingin bergabung menjadi anggota perpustakaan. Ya, misalkan sekolah kita ada perpustakaan. Formulir yang harus diisi adalah itu namanya formulir apa? A. Kartu pos, wesel, pasti bukan. Perpustakaan atau slip tabungan juga bukan. Berarti yang D. Formulir keanggotaan. 7. Formulir keanggotaan perpustakaan itu dapat diisi dan dapat digunakan untuk apa? Meminjam uang, bukan. Perpustakaan. Mengirim surat, bukan. Melamar pekerjaan, bukan, kan perpustakaan. Berarti untuk meminjam buku, yang B. Mudah ya. 8. Kamu ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka kamu harus mengisi apa itu namanya formulir keanggotaan ya. Nomor 9, hampir sama. Sebutkan jenis formulir yang harus diisi oleh calon anggota perpustakaan. Jenis formulir apa itu? Formulir keanggotaan perpustakaan. 10. Sebutkan hal-hal yang dicantumkan dalam formulir keanggotaan perpustakaan. Hal-hal apa saja tadi? Ada nama, tempat tanggal lahir, unit kerja atau sekolah, alamat, agama, nomor HP lengkap di situ ya.